Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan, mengajarkan untuk hidup dalam aturan, menunjukkan akan indahnya kebesaran Sang Maha Rahman, menjadi bagian dari setiap langkah para pejuang untuk mencapai derajat terdekat dalam buayan Al-Manan. Seiring berkembangnya zaman, umat sangat membutuhkan para generasi Al-Quran yang hebat, kuat, baik dalam ilmu dan imannya, yang akan menyampaikan semua syariat dan aturan yang tertulis dalam kitabnya. Indonesia Al-Quran Center adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang ilmu Al-Quran dengan misi menjadi lembaga yang terdepan dalam mencetak kader-kader yang mungkin atau kuat hafalannya dan mampu membaca dalam bentuk paling sempurna sebagaimana Al-Quran diturunkan. Kami melaksanakan beberapa levelisasi program, dari mulai program paling dasar sampai program paling tinggi dalam ilustrasi sebuah piramida. Dimulai dari level paling dasar, di sana sang peserta itu diperkenalkan bagaimana pengucapan huruf demi huruf yang fasih, jelas dan tersambungkan ke Rasulullah SAW. Berikut juga mempelajari ilmu-ilmu nazari, ilmu-ilmu teori yang berguna untuk membantu tes 1 1 2 ini kayaknya masuk deh. tes ini mana gitu ya, udah di mic-nya, iklannya juga dimatiin kok suaranya. Coba terus itu masuk suaranya tuh. Tes. Oh, ini bunyinya kayak dari laptop ya. Tes. Dari laptop dari mana sih? Tes. Oh, ini bunyinya dari laptop. Tes. Dari laptop ya. Tes. Coba. Bismillah, tes, bismillah.
itunya tadi. Enggak. Siap. Ulang lagi berarti? Pas dari ngaji. Pas dari ngaji? Ya ulang lagi berarti itu mau dari awal. Tes 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 1 2 3 tes tes tes. Tes 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 1 2 3 LG ganteng. Udah? Bisa? Ini suara bising nggak di luar? Kerasa? Udah?
Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hari kedua tidak terasa sudah kita akan segera lewati. Di sini kami ingin sedikit berbicara tentang hakikat tilawah dan juga kenapa kita mesti tilawah Al-Quran. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, dimanapun Anda berada, tilawatul Quran asal katanya adalah tala yatlu, yaitu mengikuti. Apa perbedaan kata tala yatlu dengan qara'a yaqra'u? Padahal seolah memiliki makna yang sama, yaitu membaca. Ternyata perbedaannya adalah tala yatlu itu memiliki makna mengikuti bacaan, mengikuti bacaan sebelumnya. Sedangkan qara'a yaqra'u maka tidak ada unsur mengikuti bacaan sebelumnya. Tala asli kata adalah tabi'a atau mengikuti. Di sini ada sedikit hadis yang mungkin saat ini bisa kita tampilkan. Mungkin salah satunya saja yang nanti akan kita korelasikan dengan Al-Quran tentang dahsyatnya tilawah, dahsyatnya tilawatul Quran. Hadis ini sangat populer sekali, sering sepertinya kita dengarkan, yang dikeluarkan di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang memiliki suara yang sangat, kata Rasul, man arada an yaqra'al qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra' bi qira'ati ibnu ummi abdin. Barang siapa yang ingin bisa membaca Al-Quran indah, lezat, fasih seperti diturunkan, maka hendaklah dia membaca, lihat bacaannya Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah ibnu ummi abdin. Beliau meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kita sering memahami hadis ini mungkin pemahaman yang sederhana, sehingga lanjutan dari hadis ini seolah seperti tidak terlalu bernilai. Padahal justru disinilah yang membedakan antara orang yang memahaminya dalam konteks yang sangat umum sekali dengan orang yang ingin lebih dalam memahaminya. Setelah itu Rasul melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim, kata Rasul, itu bukan satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Ya, tapi kan semua orang sudah tahu kalau alif lam mim itu bukan satu huruf. Tidak tentu, karena konteksnya saat ini adalah para sahabat memahaminya dengan pemahaman yang berbeda, pemahaman yang jauh lebih luas. Kita melihat kata ila, hamzah, lam, ya, itu berapa huruf? Kita melihatnya 3 huruf kan? Hamzah 1, lam 1, ya 1.
Tapi para sahabat itu bisa memahaminya itu hanya satu huruf saja gitu. Jadi ketika seseorang menyebutkan misalkan ila, itu mereka memahaminya adalah satu huruf. Atau karena memang huruf itu dalam bahasa Arab itu adalah tarfus syai', ujungnya sesuatu. Dan nanti ada sebuah kata selain kata isim, kata benda, kata fi'il, kata kerja, nanti ada huruf nanti. Atau misalkan di atas bahasa Arabnya adalah ala, itu adalah satu huruf mereka memahaminya. Atau ini lebih dahsyat lagi nih. Mereka ada yang memahaminya maksud satu huruf itu adalah huruf yang mana Al-Qur'an turun dengannya. Yang mana Al-Qur'an turun dengan 7 huruf. Maliki yaumiddin. Maliki itu satu huruf. Karena ada huruf yang lain maliki. Dah, tuh, satu huruf. Atau misalkan wadduha itu satu huruf, satu aksen. Nanti ada dalam lahjah lain wadduhe, satu aksen, satu huruf tuh dihitungnya. Maka disinilah Rasulullah SAW ingin memastikan bahwasanya pahala tilawah itu besar banget. Jadi dihitung hurufnya itu adalah huruf yang paling perintilannya, paling kecilnya itu. Jadi kalau misalkan ila, bukan ila satu hurufnya yang dihitung, tapi ila hamzahnya satu dihitung, lamnya satu dihitung, ya-nya satu dihitung. Masya Allah. Coba kita bayangkan, kalau kita membaca satu baris saja, ada berapa huruf di sana? Sip. Namun masalahnya adalah hal ini sering dikaburkan oleh setan dan hawa nafsu, sehingga satu huruf yang mungkin tidak akan menghabiskan waktu 10 detik, maksudnya satu baris yang tidak akan menghabiskan 10 detik, itu seperti berlalu begitu saja. Apalagi ini di bulan Ramadan, yang dalam hadis yang lain nilainya dilipat gandakan lagi daripada bulan-bulan biasa seseorang tilawah. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ingin mengajak untuk beberapa menit ke depan kita pengen sama-sama tilawah Al-Quran. Kita akan ambil tilawah surat Al-Fatihah terlebih dahulu, karena insya Allah nanti akan ada segmen khusus, bukan sembarang ngabuburit. Silahkan nanti stay bersama kita, bukan sembarang ngabuburit. Sebuah acara yang insya Allah sangat bermanfaat supaya kita bisa selalu belajar Al-Quran. Kita akan membaca Al-Fatihah dengan metode saya membaca terlebih dahulu, kemudian setelah itu nanti saya akan memberikan waktu untuk sahabat-sahabat itu mengikuti. Oke. Kemudian setelah itu nanti kita ulas. Kita akan menggunakan maqam nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Tangganya na 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 na. Tangga pertama naik. Di sana kita akan mempelajari a'udzu billahi, huruf zal yang pertama adalah huruf hamzah dulu. Hati-hati hamzah dengan ain. A a a, au au au. A a a, au au au. Hamzah dari tenggorokan pangkal, sedangkan ain dari tenggorokan tengah. Ada perpindahan sumber suara saat mengucapkan hamzah dan ain tersebut. A au a au. Dan hati-hati masuk ke hidung. Au tidak, au tidak. Au 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 au. Sip. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian yang kedua pada huruf zal, kita ingin menjaga zal. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, satu huruf ini nilainya mahal banget gitu. Satu huruf 10 pahala gitu. Pertanyaannya huruf yang seperti apa dulu? Apakah huruf yang hamzah sama ain itu juga, misalkan au, atau huruf zal yang ketukar sama zol, misalkan zu, ketukar sama zai malah tuh. Huruf shin yang ketukar sama shod misalkan. Atau huruf yang seperti apa? Ternyata huruf yang iqra'ul Qur'an kama unzil. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana diturunkan. Bacalah Al-Quran sebagaimana diturunkan. Dan kita bisa mengidentifikasi bahwasanya bacaan tersebut adalah memang begitu, itu dengan namanya as-sanadu, sanad Al-Quran.
Para sahabat Al-Quran, kita balik lagi, perhatikan pada huruf zal. Zal di sana dalam kondisi dhammah. Pastikan bibir kita jangan dulu monyong, baru setelah itu keluar huruf zal, zu, enggak. Kenapa? Karena nanti kita akan mungkin di babnya khusus, segmennya khusus, mengenal jiwa setiap huruf. Jiwa setiap huruf, yang mana ketika jiwa tersebut terjaga, maka semua jasadnya, fathahnya, kasrohnya, domahnya, itu akan otomatis terjaga juga. Tapi manakala jiwanya rusak, maka semua harokatnya itu juga akan rusak. Zal itu dia memiliki sifat-sifat tipis, mengalir tanpa nafas, mengalir suaranya, kemudian memiliki sifat istifal atau tipis, dan juga sifat infitah, terbuka, aula, tengah mulut kita, oke, berupa tengah dan pangkal. Jadi aulanya itu, jadi atasnya lidah itu, antara lidah sama langit-langit itu ada aula tuh. Nah, si aulanya itu terbuka. Oke. Az, iz, uz, az. Sip. Ketika aznya terjaga, baru kesananya juga aman. Za, sip. Zu, sip. Zi, sip. Tapi ketika si jiwanya itu rusak, itu udah rusak. Itu bukan huruf zal lagi, tapi siluman zal. Kenapa? Karena zal itu dia tipis. Sedangkan ini kalau kita offset nih, itu offset, itu jadinya tebal. Dan nggak begitu masalahnya huruf zal itu. A'udzu, sip. Dan ini pastinya dengan tamrin ya, dengan latihan terus menerus, dan juga mungkin dibersamai, dibimbing oleh seseorang yang bersanad untuk mengucapkannya. Yang mana juga nanti sepertinya akan ada juga informasi buat sahabat Al-Quran yang memang mau belajar lebih lebih serius lagi. Itu bisa mulai dari huruf dulu. Bagaimana kita mengucapkan huruf dari alif sampai ya itu dengan sempurna dulu, sampai bersambungkan sampai ke Rasulullah SAW dengan sanadnya nanti. Oke, kita lanjutkan. A'udzu billahi, silakan. Hamzah, ain, kemudian zal. A'udzu billahi. Sambil nyingsat. Enggak. Nyingsat. Orang Prancis biasa bilang nyingsat, perapatan Ciamis ya. Enggak. Kenapa? Nanti akan ada satu yang rusak, yaitu makhraj. Bibir tidak ada hubungan sama lidah. Karena shin itu lidah tengah dan tidak ada hubungan sama bibir. Ash, ish, ush, sh, itu adalah jiwa huruf shin. Sh. Oke. Kalau sudah dapat jiwanya, kita coba lagi ya. Ash, ish, ush. Sip. Kemudian dia nanti memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin, yaitu tafashi. Tafashi itu angin menyebar, udara menyebar. Oke. Beda sama huruf selain shin. Huruf zai misalkan, sin misalkan, sod misalkan, itu dia lurus mengalir. Keluar mengalir lurus dia. Tapi kalau shin nyebar. Itu namanya tafashi. Silakan diikutin dulu. Ash, ish, ush. Kalau sudah, sekarang masukin ke ayat. Minasyaitoni. Kemudian berikutnya adalah huruf to. Hati-hati pada pengucapan huruf to, dia memiliki karakter yang kuat. Nanti kita akan mungkin diperkenalkan tentang rahang tebal dan rahang tipis. Rahang tebal dan rahang tipis itu nanti yang akan menjadi mangkok untuk, mungkin kita mendengar kata mangkok atau gelas itu mungkin saat ini asing. Tetapi buat orang yang mau membuka logikanya, kalau kita ingin membentuk air itu seperti apa bentuknya, cukup sediakan saja gelasnya mau seperti apa. Kalau kita pengen air itu, atau agar lah ya, cairan yang menjadi padat, bentuknya bintang, kira-kira loyangnya bisa nggak segitiga? Sip, nggak bisa. Kalau mau agarnya itu bentuknya bintang, maka loyangnya juga harus bintang. Nah, loyang itu adalah ibarat rahang. Kalau rahang kita dirang tebal, semua bunyi pasti akan tebal. Bunyi sin pun menjadi tebal. Yang tadinya kalau rahangnya begini,
sip, dod sip, ro sip, lam sip. Di sini huruf to satu makhraj dengan huruf ta. At itu ta, ot itu to, at itu ta, at ta. Sini ot to itu huruf to. Untuk nanti posisi rahang ini memang dia tidak sesederhana materi satu arah seperti ini. Dia perlu dengan musyafahah. Musyafahah itu dari mulut ke mulut. Karena nanti ada beberapa, mungkin setiap seorang guru atau pengajar dia memiliki standar yang masing-masing yang berbeda gitu. Tapi satu yang tidak akan berbeda yaitu fitrah terasa tebalnya itu out dan normal, tidak dibuat-buat. Out terbuat-buat, tidak dibuat-buat. Out tidak. Out itu orang tebal. Oke. Pada huruf to minasyai oktoni, minasyai oktoni, dan bukan minasyai tidak. Tapi rahang dulu siapkan, baru keluar to. Oktoni. Kemudian dari ni ke ro juga hati-hati. Ni itu tipis, kemudian ro itu tebal. Nir tidak. Minasyaitonir tidak. Syaitonir tidak. R-nya keluar di rahang tipis, di rahang nun tidak. Tapi R-nya pastikan di rahang tebal. Minasyaitoni ganti rahang. Ro syaitonir ro nirro tidak nir ro tidak nir nirro. Kita coba. Minasyaitonir ro, bisa diikuti. Arru arri arro. Ulangi. Arru arri arro irro urru irri. Ini nanti ada sebuah metode, ada sebuah buku panduannya juga, namanya buku Fashahatul Lisan. Sepertinya sudah diperkenalkan sama teman-teman tim kami. Semoga itu bisa menjadi sedikit membantu dan bermanfaat. Terakhir adalah pada huruf mim. Dia memiliki sifat di antara makhraj dan sifatnya itu adalah ada gunnah dia. Dia makhraj di hidung dan bibir dan hidung. Kemudian di sana gunnah itu adalah suara dengung. Dia memiliki karakter mengalir dia. Hati-hati jangan sampai diputus. Jim tidak. Jim tidak. Ini perjelas. Jim tidak. 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 Tapi alirkan. Sip. Sip. Jim sip. Dan tidak jim. Enggak. Jim enggak. Jim sip. Terasa sampai ke hidung. Oke. Tapi tidak dibuat-buat. Jim enggak. Itu kelamaan, itu dibuat-buat ya. Jangan dipaksakan, jangan ditahan. Sip, tapi dia alirkan sampai hidung kita ini merasakan. Dan sekali lagi, ini adalah metode talaki. Talaki itu dia tidak bisa satu arah seperti ini. Adapun ini satu arah lebih ke pemberitahuan awal saja dulu. Tahapan awal dulu. Kita coba. Jim. Mantap, segitu cukup. Sehingga kadar 2 harokat gunnah nanti kalau ada tasdid, misalkan salah satunya, atau nun ketemu ya, nun ketemu waw, atau ikhfa dan seterusnya, maka jim kalikan 2, tambah jadinya wa imma sip, wa inna sip. Tapi kalau satu huruf segitu aja, segitu aja. Jim stop. Sekarang kita gabungkan dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Mungkin ada satu lagi mad yang sebelum mim itu. Jim itu madnya berapa harokat? Itu namanya mad ketemu sukun yang palsu, atau dalam bahasa Arabnya
mad al-arid lis-sukun, mad yang palsu sukunnya. Maksudnya mad yang ketemu huruf yang palsu sukunnya. Kadarnya untuk thoriqah yang standar dipakai oleh orang Indonesia atau seluruh dunia itu adalah thoriqah Syatibi, 4 harokat atau 6 harokat, atau boleh juga 2 harokat. Kita ambil 4 harokat. Jim. Selamat mencoba dan juga selamat bertilawah. Semoga bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana anak-anak di sini? Iftaran mana iftaran? Sini lah. Anak-anak yang mana? Alif lam. Udah ya? Ayo sini, selalu kita buka bersama di sini bareng. Ayo. Zalikal kitabu la Ini produk sendiri nih. Produk sendiri. Cabinya ada kan? Cabinya zong semuanya. Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan, Gimana Ki? mengajarkan untuk hidup dalam aturan, menunjukkan akan indahnya kebesaran Sang Maha Rahman, menjadi bagian dari setiap langkah para pejuang untuk mencapai derajat terdekat dalam buayan Al-Manah. Seiring berkembangnya zaman, umat 40. sangat membutuhkan para generasi Al-Quran Berapa? yang hebat, kuat, 50. baik Nanti dalam kita lihat. ilmu dan imannya, Informasinya mungkin belum yang akan menyampaikan semua syariat dan aturan yang tertulis dalam kitabnya. Indonesia Itu Al-Quran tadi dia Center rekam lagi. adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang ilmu Al-Quran dengan misi menjadi lembaga yang terdepan dalam mencetak kader-kader yang mutkir Cara atau kuat mengucapkan hafalannya lafaz ta'awudz. dan mampu membaca dalam bentuk paling sempurna sebagaimana Al-Quran diturunkan. Kami melaksanakan beberapa levelisasi program, Ntar kayak kemarin lagi. dari mulai program paling dasar sampai program paling tinggi dalam ilustrasi sebuah piramida. Dimulai dari level paling dasar, di sana sang peserta itu diperkenalkan bagaimana pengucapan huruf untuk huruf yang fasih, jelas dan tersambungkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut juga mempelajari ilmu-ilmu nazari, ilmu-ilmu teori yang berguna untuk membantu mereka. Level kedua, di mana sang peserta diperkenankan setelah mereka menyelesaikan matan-matan tajwid, diantaranya matan Al-Jazariyah, matan Tuhfatul Atfal, matan Sharihun Nas, dan juga matan-matan yang lainnya, matan Al-Tibi, Al-Mufid, dan yang lainnya. Mereka diperkenankan tadi ya kamu suruh maju biar masuk biar mungkin Ini agak bikin sendiri juga. Ini juga bikin sendiri. Masa nggak ada teroknya? Gulanya pas. Paham. Sini dong, Mas.
Belum di panas. Udah. Ini bahannya beda. Yang bawa bahannya beda. Ini Ondi mau? Oh, dulu. Kita ada gorengan nggak? Oh, misalnya putaran. Bisa ada gede? Ada gede? Kasih gede ya? Ada gede? Di situ ada gede? Belum? Ya? Belum? Belum? Ada gede kan itu? Pan lu? Tadi gimana Aisyah itu proyek ininya apa salat? Gimana tadi Aisyah proyek salatnya? Proyek salatnya gimana itu?
Nah, Ini nggak dapat dong apa nuansa jualan. Nuansa jualannya apa? Iya, Pak. Iya, udah. Jadi itu udah pakai. Iya. Ya udah. ya, udah canggih Pak. Jual aja, jadi kasar lah buat jualan. Ya kali sekarang buat ini aja, buat apa? Buat ini aja buat terawih. Iya, Ini mengalir. Masuk. ya, ya, ya. Oi. Lah, gitu. Masuknya di mana ya? Udah ya? Iya. Cireng. Kira enggak? Ya, Bisa direk. bikin bumbu rujak kayaknya ya. Gampang. Ada yang bikin sambalnya. Enak enggak? Iya. Tuh.
Zahid. Zahid. Ki, maaf Ki. Ki, maaf Ki. Maaf. Ki. Ki, saya bawa dulu dong kamera. Mama. Gimana? Ada di iya, yang malu kan. Ada di YouTube. Nonton sendiri lah. Ini nggak dikasih suara ya? Iya. Kalau kasih instrumen takut kena ini lagi. Bennett sama copyright. Ini mobil. Ustaz Sin. Gili.
ini aku online ini. Hitungannya 40.000. Ini ada ini ada ini. Ayo sholat. Yuk sholat. Aku jadi imamnya, kamu jadi makmumnya. Ya nggak nih? Suaranya gimana mas? Coba. Tes. Bismillah. Masuk gak? Masuk YouTube lagi. Tadi sebelah kanannya mereka sini di bawah sini. Di bawah kanannya. Yang sebelah kiri mah langsung ya. Nggak delay. Dan sebelah kiri itu belum ditransisi ke kanan sih. Belum apa? Belum dimasukkan ke live-nya, kan live-nya itu sebelah kanan. Jadi Berarti sebelah yang kiri- kanan tuh live. Ya, yang kiri itu jadi yang masih diedit-edit. Jadi kalau diedit dulu baru pindah ke yang sebelah kanan. Baru muncul di live-nya. Tapi sama ya kanan sama kiri. Sama-sama. Kalau kameranya sama teman dari detik itu luruskan ini. Bisa. Siap. Apa sih? Karena Al-Quran dia tertolak. Masya Allah. Karena Al-Quran diterima. Ya.
Mic-nya jangan pakai mic itu nanti aneh. Oh, udah pakai mic ini ya. Dulu. Jangan Hah? Apa lagi? Bukan nomornya. Komat sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.